Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, ada satu amalan yang selalu dilaksanakan oleh para salafus saleh, ulama-ulama ketika berada di bulan Ramadan. Amalan itu adalah bersahabat dengan Al-Quran. Kalau dalam bahasa anak muda kita sekarang, berkencan dengan Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran. Banyak orang bermazhab Syafi'i, tapi dalam bersahabat dengan Al-Quran di bulan Ramadan seringkali tidak mengikuti Imam Syafi'i. Saya baca-baca sejarah Imam Syafi'i itu. Ternyata di bulan Ramadan Imam Syafi'i itu khatam Al-Quran salasun marrah. 30 kali khatam Al-Quran satu bulan. Artinya setiap hari khatam sekali. Yang lebih hebat lagi Imam Malik. Imam Malik dalam beberapa riwayat dikatakan di bulan Ramadan itu fokus membaca Al-Quran. Bahkan kalau sampai di 10 akhir Ramadan itu baca Qurannya siang khatam sekali, malam khatam sekali. Bagaimana susahnya mereka membaca Al-Quran sehingga sehari bisa 2 kali khatam. Itu payah untuk menceritakannya, tapi itulah kenyataannya. Bagaimana caranya agar kita tidak merasa berat membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Bukan sekedar membaca, tapi betul-betul bersahabat dan akrab dengan Al-Quran. Jawabannya, membaca Al-Quran jangan karena terpaksa, tapi bacalah Al-Quran karena cinta. Saya membaca satu WA yang bagus itu, menceritakan seorang mahasiswa Indonesia yang sedang S3 di jurusan tafsir di Al-Azhar University di Mesir. Dia cerdas, sehingga pembimbingnya
sangat sayang kepadanya. Pernah suatu Ramadan, pembimbingnya seorang profesor, ulama hebat di Mesir, mengajak dia sholat tarawih. Oh, dia pun gembira. Kalau guru mengajak kita sholat, itu kan gembira kita itu. Kata dosennya itu, orang tua yang berumur 70 tahun lebih itu, malam ini kita sholat tarawih di masjid itu. Sebab di masjid itu sholat tarawihnya cuma 8 rakaat, tambah 3 witir. Mendengar sholat tarawihnya cuma 8 rakaat, dia pun gembira. Artinya tidak lama sholat tarawih. Di hari yang ditentukan dia datang ke rumah gurunya berbuka puasa. Selesai itu bersama-sama gurunya, mereka pun pergilah ke masjid tersebut. Sampai di sana sholat isya. Habis sholat isya rehat sebentar, terus sholat tarawih. Apa yang terjadi? Memang sholat tarawihnya 8 rakaat tambah 3 witir. Tapi sholat tarawih itu dilakukan dari mulai selesai isya sampai menjelang subuh. 6,5 jam. Selesai sholat, dia duduk dengan jemaah yang lain makan sahur. Kebetulan di sebelahnya itu duduk seorang tua yang umurnya pun sudah lebih 70 tahun. Orang Indonesia yang kuliah di Azhar itu tanya dengan orang sebelahnya, "Pak tua, udah berapa umur?" 74. Udah berapa lama sholat di masjid ini? 20 tahun lebih. Enggak penat Bapak sholat 8 rakaat, tapi hampir 6,5 jam itu enggak penat. Saya saja yang berumur 30-an terasa beratnya. Apa jawaban orang tua tadi? Ananda, Anda terasa berat melaksanakan sholat tarawih itu karena Anda mengerjakannya dengan tenaga. Sementara kami tidak merasa berat, bahkan merasa sangat ringan, sebab kami melaksanakannya dengan cinta. Maka ini yang dikatakan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, manusia itu beramal karena 2. Yang pertama lit-ta'ah dan yang kedua lil mahabbah. Ada orang yang beramal lit-ta'ah karena kepatuhan. Kalau karena kepatuhan tidak ada masalah, itu bagus. Tapi biasanya dia akan merasakan kalau itu menjadi beban. Tapi yang kedua kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, orang ada yang beramal lil mahabbah, karena cinta. Kalau sudah beramal karena cinta, maka tidak ada yang terasa berat. Semakin berat perintah itu, semakin indah terasanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, kenapa Imam Syafi'i mampu setiap hari khatam Al-Quran? Kenapa Imam Malik setiap hari kadang-kadang sampai 2 kali khatam Al-Quran? Jawabannya, mereka membaca Al-Quran karena cinta. Kita pun demikian. Kalau kita membaca Al-Quran karena cinta, maka terasa indahnya. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Ketika Al-Quran dibacakan, seakan-akan Allah yang sedang berbicara di hadapan kita. Karena memang Quran itu kalamullah. Ada satu buku kecil yang ditulis oleh seorang ulama besar di Mesir, Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud, bekas rektor Universitas Al-Azhar. Buku itu berjudul Al-Quran fi Syahril Quran. Katanya, Al-Quran itu bukan sekedar kitab suci. Isinya bukan sekedar huda, bukan sekedar al-bayinat, bukan sekedar al-furqan. Tapi Al-Quran itu bisa menjadi barometer,
bisa menjadi alat pengukur keimanan seseorang. Apa maksudnya itu? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin tahu saya ini masih beriman atau tidak, tidak usah tanya ke ustadz, tidak usah tanya ke buya, tidak usah tanya ke kiai, cukup baca Quran. Quran akan menunjukkan kepada kita ini masih beriman atau tidak. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, orang yang betul-betul beriman, ketika Quran itu dibacakan atau dia membaca Al-Quran, ada 3 hal yang akan terasa dalam jiwanya. Kalau yang 3 ini tidak terasa lagi, mungkin lado taliaki keimanan awak nan kadua, kalaupun tidak putih. Apa yang 3 itu? Yang pertama, orang yang betul-betul beriman, ketika dia membaca Al-Quran atau Quran dibacakan padanya, lintuh hatinya, tunduk jiwanya, pecah sanubarinya karena takut kepada Allah. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Quran itu diturunkan, dibacakan pada satu gunung, la ra'aitahu, la di situ la ta'kid, engkau pasti akan melihat gunung itu khasyian, tertunduk, mutasaddian, terpecah karena takut kepada Allah. Kalau gunung yang terdiri dari batu, dari tanah, dari besi, ketika Quran dibacakan dia akan tertunduk. Kalau ada manusia mengaku dia beriman, tapi di saat Al-Quran dibacakan jiwanya tidak tunduk, maka orang seperti ini jiwanya sudah lebih keras dari batu-batu yang ada di gunung. Maka orang yang beriman ketika Quran dibacakan, lintuh hatinya, tertunduk jiwanya. Yang kedua, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, orang yang betul-betul beriman itu, ketika Al-Quran dibacakan padanya, maka serta-merta dia akan menyimak dan terdiam. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'u lahu, simaklah, wa ansitu, diam. Dengan menyimak dan diam itu kalian akan mendapatkan rahmat. Kenapa orang bisa terdiam ketika Quran dibacakan? Jawabannya, karena Quran itu kalamullah. Ketika presiden berbicara, para menteri terdiam. Ketika gubernur berbicara, kepala dinas diam semua itu. Quran itu bukan perkataan presiden, bukan perkataan gubernur, tapi Quran itu perkataan Tuhannya segala presiden dan Tuhannya segala gubernur. Kalau kita tidak terdiam ketika Quran itu dibacakan, maka seakan-akan kita tidak pernah menyadari kalau Quran itu adalah perkataan Allah. Jangankan manusia, dalam beberapa riwayat diceritakan ketika para sahabat membaca Al-Quran, jin-jin yang ada di Madinah pada waktu itu terdiam. Mereka terkesima sehingga mereka saling bertanya, apa itu? Kenapa indah sekali? Apa itu? Kenapa luar biasa sekali? Jin Islam bilang, itulah Al-Quran. Mendengar Al-Quran dibacakan itu, mereka semua akhirnya masuk Islam. Kalau jin saja terpekur, terdiam ketika Quran dibacakan, kalaulah manusia seperti kita yang mengaku dirinya beriman, tidak terdiam, tidak menyimak ketika Quran dibacakan, sebenarnya kita ini orang beriman jenis apa? Wallahu a'lam bishawab.
Yang terakhir, orang yang betul-betul beriman ketika dia membaca Al-Quran atau ketika Al-Quran dibacakan padanya, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, orang tersebut akan merasakan sesuatu yang luar biasa, di mana setiap ayat itu akan menambah keimanannya. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, dalam innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum iman. Sesungguhnya hanya saja orang yang beriman itu jika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka iman mereka akan bertambah. Kenapa demikian? Sebab dalam hati kita ada benih iman. Ketika Quran dibacakan, seakan-akan setiap ayat-ayat itu laksana air yang berisikan pupuk. Ketika kita baca Al-Quran, persislah seperti tanaman yang disiram dengan air berisi pupuk, maka dia akan tumbuh dan berkembang. Begitu jugalah Al-Quran. Ketika dibacakan kepada orang yang beriman, keimanan yang ada di dalam jiwanya pasti akan bertambah. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, ada lebih dari setengah lagi, lebih kurang setengah lagi, kita masih berada di bulan Ramadan. Mari kita nikmati malam-malam Ramadan itu dengan Al-Quran. Kita baca sebanyak mungkin, sebab Al-Quran itu sifa'um ma fis sudur. Dia akan menjadi obat bagi semua penyakit hati kita. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan orang yang bersahabat dengan Al-Quran, nanti Al-Quranlah yang akan menolong dan membelanya ketika tidak ada pertolongan dan pembelaan di hari akhirat tersebut. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.